Sungguh tidak tahu malu, Anies Baswedan telah memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto. Namun demikian pada kenyataannya ternyata ingin menjadi wakil presiden menggantikan Gibran Raka Buming Raka yang telah secara sah menjadi wakil presiden secara paket dengan Prabowo Subianto. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 mas, dari 100. Oke. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Pernyataan sikap Purnawirawan prajurit TNI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pertemuan antara Anies dan para purnawirawan TNI Polri tersebut digelar di Pendopo Anies Baswedan Cilandak, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Terdapat 10 purnawirawan TNI Polri yang hadir, diantaranya ada mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso, serta mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI Fahrul Razi. Menurut Anies, dukungan dari para purnawirawan TNI ini sudah berlangsung sejak lama, dan kini dukungan itu sudah mulai berlangkah ke hal yang lebih praktis. Karena kita tahu latar belakang pribadinya kan tahu, semua capres itu kan kita harus tahu track recordnya, apa yang pernah dikerjakan, dia ada sukses story tidak waktu menjabat, sehingga kita yakin karena dia mau ngurus sesuatu yang tidak mudah Indonesia ini, gitu. Kita harus yakin bahwa dia memang mumpuni, dia sanggup, gitu. Dan amat yakin dia sanggup, Anies ini. Agendanya memang kita ingin agar Indonesia lebih adil, keluarga-keluarga merasakan kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan pekerjaan yang lebih mudah, biaya pendidikan yang lebih murah, kesehatan yang lebih simple sehingga bisa melindungi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lengkap sebenarnya ulasan masalah Gibran dengan akun Pupu Papa yang sekarang sedang jadi trending topik. Jadi sebenarnya Gibran itu secara hukum, secara moral, secara agama udah nggak layak jadi pemimpin. Sudah tidak layak jadi pemimpin. Karena itu pada kesempatan ini saya sebenarnya ingin saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya meluangkan waktu untuk mungkin mengamati, kemudian menganalisis dan memutuskan. Kita tahu Gibran dinyatakan dalam Pilpres ini menang sebagai atau terpilih sebagai wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia. Dan kita tahu semua ini, kita tidak tahu hidup kita ini nanti sampai nanti sore, sampai besok atau dan lain sebagainya. Nah, saya bayangkan kalau presiden berhalangan bisa macam-macam, sakit sampai kemudian dipanggil sama yang maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, kita punya pemimpin seperti Gibran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rijal Parila, cacat demokrasi, cacat konstitusi, cacat moral, cacat mental, cacat agama gitu. Lah orang Indonesia yang 280 juta itu banyak yang lebih baik, banyak yang lebih pinter, banyak yang lebih mampu. Masa kemudian MPR yang punya wewenang melanjutkan melantik atau membatalkan, enggak mikir. Karena pada kesempatan ini kepada seluruh bangsa, saudara-saudara sebangsa dan tanah air, kita memang berharap MPR membatalkan seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Marwan. Tapi mungkin kita rakyat juga perlu bersuara kalau MPR sampai tidak membatalkannya. Nah, aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar
08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau nggak ini ketar-ketir ya, kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Iya, Doa iya. kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah. Ya, ya. Halusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Kata beliau kan nggak akan membawa anak-anaknya ke ranah politik gitu Iya. kan. Dan Oke anak-anakanya lah, nggak tertarik. Anda tertarik kan? Kalian itu tuh jual martabak, jual pisang goreng. Pisang gitu. goreng, ya. Konon katanya sukses, oke lah. Tapi tiba-tiba turun balik ke politik kan, nyalonkan wali kota, yang satu juga wali kota Medan, dia wali kota Solo, gitu. Beredar kabar melalui potongan video di media sosial yang menyebut Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai wakil presiden terpilih. Tak hanya itu, bahkan video tersebut menarasikan bahwa Anies Baswedan secara resmi akan menggantikan Gibran sebagai pendamping Prabowo Subianto. Kedua kabar tersebut dipastikan hoax yang dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab. Website info publik milik Kominfo menjelaskan fakta sebenarnya. Video Gibran mengundurkan diri bukan sebagai wakil presiden terpilih, namun pengunduran diri sebagai wali kota Surakarta. Sementara soal Anies Baswedan yang menggantikan Gibran, faktanya hanya karangan pada judul video yang beredar, di mana klaim dalam judul video tidak sesuai dengan isi dari video. Sebagai informasi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan diambil sumpah pada 20 Oktober 2024. Prabowo Gibran akan menggantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang habis masa. Menjadi sebuah kehormatan untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan dan meneruskan yang pernah kita kerjakan bersama-sama, karena kita menginginkan ya Jakarta sebagai kota global bisa maju dan bisa ikut menopang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemerintah pusat di kota ini. Jadi tentu sebuah kehormatan, sebuah rasa syukur, dan mudah-mudahan ini memberikan kebermanfaatan bagi semua. Bung Adi Prayitno, saya mau membahas juga soal Anies nih, terutama kaitannya dengan Pak Prabowo ya. Jadi saya membaca Anies beberapa waktu lalu mengatakan bahwa kehormatan bagi dia apabila didukung oleh Pak Prabowo gitu, oleh Gerindra tentu saja, oleh Kim atau gimana lah pokoknya. Nah, ini kan menarik karena kan ingatan kita masih kuat betapa Anies ketika debat Capres gitu misalnya ngasih ranking 11 ke Pak Prabowo gitu. Jadi ini Anies bukan hanya memuji Pak Prabowo loh, Anies memuji juga anaknya. Jadi ketika ngomentari kostum atlet-atlet kita ya, yang berlaga di Olimpiade kalau nggak salah, itu dia ini siapa yang bikin, yang mendesain? Oh Didit, oh pantes memang kalau Didit jadi muji-muji gitulah. Jadi ini menarik karena ya lihat bagaimana hubungan antara Anies dengan Prabowo ya. Terus juga dikaitkan dengan Kim ini kan belum punya calon definitif. Jadi Ridwan Kamil katanya oleh Golkar digadang-gadang untuk Jawa Barat gitu. Jadi dia nggak tahu kita nggak tahu siapa yang akan diusung Kim. Jadi ini gimana melihat soal Anies dan Prabowo ini, Bung Adi? Ya, dua hal ya. Per hari ini saya kira hubungan antara Anies dan Prabowo sudah wassalam. Tak ada kemudian lem perekat yang bisa mempertemukan keduanya. Jadi pernyataan Anies dalam debat kandidat yang ngasih skor 11 dari 100, itu sepertinya sangat melukai Prabowo Subianto, sangat melukai seluruh kader dan fungsionaris Partai Gerindra. Jadi tak mengherankan ketika beberapa waktu yang lalu Anies membuka komunikasi soal keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto, per hari ini itu tidak terjadi. Ini menunjukkan betapa Prabowo Subianto ya dalam banyak hal memang sudah menganggap Anies ini adalah the others. Anies ini bukan lagi sahabat, tapi adalah sosok yang kemudian dianggap sebagai lingkar luar yang sebenarnya sudah tak relevan lagi untuk mendapatkan dukungan politik. Tapi bagi Anies Baswedan sepertinya
maju di Jakarta tentu tidak mau bermusuhan dengan Prabowo Subianto. Tentu tidak mau bertabrakan dengan jagoan yang akan diusung oleh Gerindra. Itu yang kemudian membuat kenapa per hari ini sekalipun elektabilitasnya Anies paling mentereng dibandingkan yang lain, butuh komunikasi politik dengan Prabowo Subianto dan Gerindra, Bang. Karena apapun Gerindra per hari ini adalah partai pemenang Pilpres. Gerindra adalah orang partai politik yang dulu memberikan tiket di mana Anies Baswedan bisa bertanding dan menang sebagai gubernur di Jakarta. Mungkin bagi kawan-kawan Gerindra yang lainnya, Anies dianggap sebagai anak durhaka karena dulu sempat diusung, menang pilkada, kemudian di Pilpres melawan, ngasih skor 11, dan tiba-tiba kemudian ingin kembali lagi ke Prabowo. Itu kan dianggap sesuatu hal yang aneh. Jadi ini yang saya kira kerumitan-kerumitan yang kemudian bisa kita baca bagaimana hubungan antara Ahok dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Rumit. Ya, dengan Anies maksud saya rumit, sulit, dan saya kira